Kata itu keluar dari bibirmu. Maaf. Begitu mudah, begitu refleksif. Kau pikir itu adalah jembatan, sebuah cara untuk memperbaiki keretakan kecil di antara kalian. Kau tulus, kau percaya pada penyelesaian konflik, kau percaya pada kerendahan hati, tapi lihat matanya, lihat baik-baik, ada kilatan di sana. Sesuatu yang dingin dan tajam. Itu bukan kelegaan, bukan pengampunan. Itu adalah pengakuan. Dia tidak mendengar penyesalanmu, dia mendengar pengakuan kelemahanmu. Selamat datang di peraturan pria nomor 2. Jangan pernah minta maaf. Ini bukan anjuran untuk menjadi monster tanpa perasaan. Ini adalah pelajaran bertahan hidup dalam medan perang psikologis yang kau sebut hubungan. Kau pikir permintaan maafmu adalah tanda kedewasaan, tanda bahwa kau bisa mengakui kesalahan. Di dunia yang ideal mungkin begitu, tapi kita tidak hidup di dunia itu. Kita hidup di dunia yang diatur oleh dinamika kekuasaan yang tak terlihat, oleh insting purba yang tersembunyi di balik senyum dan kata-kata manis, dan permintaan maafmu baru saja menggeser keseimbangan secara fundamental. Pikirkan ini, sebelum kau minta maaf, kalian adalah dua pihak yang setara dalam sebuah perselisihan. Mungkin kau salah, mungkin dia salah, mungkin keduanya, statusnya masih mengambang. Tapi saat kata maaf terucap, kau secara sukarela mengambil posisi di bawah. Kau menjadi terdakwa dan dia secara otomatis menjadi hakim. Kau telah menyerahkan otoritas moralmu. Kau memberinya senjata psikologis yang paling kuat, kebenaran. Bukan kebenaran objektif, tapi kebenaran versinya yang baru saja kau sahkan. Setiap kali ada masalah di masa depan, senjata ini akan digunakan untuk melawanmu. Ingat waktu itu, kamu juga yang salah. Permintaan maafmu tidak dilupakan, itu diarsipkan. Ini adalah pemicu psikologis. Saat seorang pria terus-menerus meminta maaf, wanita secara naluriah mulai kehilangan rasa hormat. Bukan karena dia jahat, ini lebih dalam dari itu. Nalurinya mencari kekuatan, stabilitas, kepemimpinan. Permintaan maaf yang berlebihan menandakan hal yang sebaliknya. Keraguan, ketidakamanan, kebutuhan akan validasi eksternal. Kau tidak lagi dilihat sebagai batu karang yang kokoh di tengah badai. Kau menjadi perahu kecil yang terombang-ambing memohon untuk diselamatkan. Dan tidak ada yang lebih mematikan ketertarikan daripada rasa kasihan. Mari kita lihat studi kasus. Sebut saja mereka Adrian dan Clara. Adrian adalah pria baik, selalu berusaha menghindari konflik. Senjatanya, permintaan maaf. Terlambat 5 menit, sayang, maaf aku terlupa. Salah memilih restoran, maaf seharusnya aku tahu kamu tidak suka ini. Bahkan untuk hal-hal yang bukan salahnya, maaf menjadi kata andalannya. Awalnya, Clara menghargainya. Dia pikir itu manis. Itu menunjukkan Adrian peduli. Tapi kemudian sesuatu mulai berubah. Kata maaf itu mulai kehilangan maknanya. Itu menjadi white noise. Kebisingan latar belakang dari seorang pria yang tidak yakin pada dirinya sendiri. Rasa hormatnya yang awalnya seperti pilar marmer yang kokoh, mulai retak sedikit demi sedikit. Suatu malam mereka berdebat tentang masalah keuangan. Adrian merasa bersalah, langsung mengambil jalan pintas. Oke, aku minta maaf, kamu benar. Dia pikir itu akan mengakhiri pertarungan. Dia salah, itu justru menyulut api yang lebih besar. Clara menatapnya bukan dengan amarah, tapi dengan sesuatu yang lebih buruk. Kekecewaan yang bukan itu intinya, Adrian, katanya. Intinya adalah kamu bahkan tidak mau berjuang untuk pendapatmu. Kamu hanya ingin ini selesai. Saat itulah Adrian menyadarinya. Permintaan maafnya tidak dilihat sebagai upaya damai. Itu dilihat sebagai kepengecutan. Dia tidak menyelesaikan masalah, dia lari dari masalah. Sejak malam itu, dinamikanya berubah selamanya. Clara mulai membuat keputusan tanpa berkonsultasi dengannya. Dia menyindirnya di depan teman-teman. Rasa hormat itu telah hilang dan yang tersisa hanyalah cangkang kosong sebuah hubungan. Kisah Adrian adalah sebuah peringatan. Ini bukan tentang menjadi arogan atau tidak pernah mengakui kesalahan. Tentu saja kau harus bertanggung jawab. Ini tentang bagaimana kau melakukannya. Ada perbedaan besar antara maafkan aku payah, dan aku salah. Ini tidak akan terjadi lagi. Inilah yang akan aku lakukan untuk memperbaikinya. Yang pertama adalah permohonan, penyerahan diri. Kau meminta pengampunan dari posisi yang lebih rendah. Yang kedua adalah pernyataan, kepemilikan. Kau mengakui kesalahan dari posisi yang setara atau bahkan lebih kuat karena kau datang dengan solusi, bukan hanya penyesalan. Wanita tidak menginginkan anak laki-laki yang selalu minta maaf. Mereka menginginkan pria yang bisa diandalkan. Seorang pria yang bahkan ketika dia salah, memiliki kekuatan dan integritas untuk memperbaikinya tanpa harus hancur. Jadi lain kali kau melakukan kesalahan, tarik napas. Tahan lidahmu dari mengucapkan kata maaf yang refleksif itu. Ganti dengan tindakan. Jika kau terlambat, jangan katakan maaf aku terlambat.
Katakan, terima kasih sudah menunggu, aku akan pastikan kita tidak terburu-buru sekarang. Jika kau menyakiti perasaannya, jangan katakan, maaf aku menyakitimu. Katakan, aku sadar kata-kataku tidak pantas. Aku akan lebih berhati-hati. Bagaimana aku bisa memperbaikinya sekarang? Alihkan fokus dari kesalahanmu ke solusi. Dari kelemahanmu ke kekuatanmu. Ini bukan manipulasi. Ini adalah pemahaman mendalam tentang psikologi manusia. Berhentilah menyerahkan senjatamu. Berhentilah mengundang rasa tidak hormat. Permintaan maafmu bukanlah lencana kehormatan. Itu adalah undangan baginya untuk merendahkanmu.